Lebaran, hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Jadi penjornya akan dipasang 1 hari sebelum Hari Raya Galungan sampai 35 hari. Jadi selama 1 bulan Bali itu akan tetap ditancapkan di depan rumah. Nanti kalau sudah 35 hari, penjornya dicabut. Jadi tidak digunakan lagi. Jadi bukan karena dia kering itu nanti diganti, enggak. Jadi karena sudah waktunya harus dicabut, karena durasinya sudah habis selama 35 hari. Itu kalau di Bali secara umum. Nah, di beberapa tempat, kadang-kadang sebelum ataupun tidak ada hari besar, orang Bali menancapkan penjor. Itu tandanya pura yang ada di desa tersebut sedang mengadakan upacara besar. Upacara besarnya gimana? Misalnya, ada hari jadinya pura yang datang setiap 50 tahun sekali atau 100 tahun sekali. Jadi dirayakan besar-besaran. Dan desa yang menjadi tempat di mana lokasi pura tersebut, semua warganya yang beragama Hindu akan menancapkan penjor di depan rumahnya. Jadi penanda, wah kita masuk ke dalam kawasan desa yang puranya ada upacara besar. Jadi kita sudah tahu. Dan biasanya kalau untuk penjor dari upacara pura yang besar, sebelah kanan deretannya semuanya warnanya putih kainnya, nah sebelah kiri warnanya kuning. Jadi itu sudah penanda kalau di sana akan diadakan upacara untuk hari jadinya pura. Tapi kalau untuk hari raya Galungan biasanya kayak gini. Jadi tidak kanan kirinya tidak harus sama warnanya. Jadi kalau misalnya sebelah kiri kita lihat ada penjor ya, warna kainnya putih kuning gitu. Terus bambunya dihias dengan kain warna merah. Jadi kalau putih, kuning ataupun merah itu penanda ataupun artinya adalah untuk persembahyangan. Kalau tadi kita melihat ada warna hitam putih kotak-kotak ya, di Bali banyak ya kita lihat ya. Selain tadi dilihat ada di pura, di apalagi biasanya Bapak Ibu melihat kain ya di pohon, terus ada di patung gitu ya. Di batu juga kadang-kadang kita melihat isi kain hitam putih kotak-kotak. Kira-kira kenapa? Nah, kalau misalnya di pohon, kenapa pohon disarungi kain hitam putih kotak-kotak? Ada yang tahu mungkin? Nggak tahu, makanya nanya ya Bu ya. Aduh, Bu pintar sekali. Jadi kenapa pohon disarungi kain hitam putih kotak-kotak? Mungkin alasan yang pertama, biar pohonnya nggak kedinginan ya. Pertama ya, pilihannya masih banyak. Yang kedua, biar nggak malu pohonnya ya. Yang ketiga, mungkin kain hitam putih kotak-kotaknya bisa dilepas terus dijadikan papan catur sama penunggunya gitu ya. Yang keempat, itu tujuannya untuk membuat orang yang melihat pohon tersebut agar merasa pohon tersebut angker. Merasa nggak kalau melihat pohon udah diisi sarung, terus juga diisi sesaji, itu pohonnya angker? Enggak ya, biasa aja ya. Biasa aja gitu ya. B aja kali ya. Oke, jadi itu sebenarnya untuk mensugestikan kita bahwa pohon tersebut angker dan ada penghuninya. Otomatis orang-orang akan takut main di sana, kencing di pohon tersebut, apalagi nanti mau menebang pohon tersebut. Jadi itu adalah caranya orang Bali untuk melindungi pohon tersebut agar tidak ditebang. Ya, jadi caranya untuk melindungi alam dengan cara disarungi pohonnya. Nah, kenapa pohonnya nggak boleh ditebang? Bali ini pulaunya kecil sekali ya. Dibandingkan Pulau Jawa, seperempatnya nggak ada, jauh lebih kecil. Jadi kalau misalnya pulau kecil ini, semua pohon yang besar-besar ditebang, otomatis lama-lama Balinya tidak ada pohon besar, tidak ada yang menyangga tanah, longsor di mana-mana, banjir di mana-mana, terus lama-lama kena bencana, Bali bisa tenggelam. Kalau Bali tenggelam mau ya ditampung di Jawa ya. Nah, tenang aja, orang Bali bawa bonus, nanti semua bule yang ada di Bali dibawa ke Jawa juga. Mau nggak? Nggak dikasih? Aduh, bahaya. Oke, jadi alasannya adalah untuk melindungi alam. Karena warna hitam putih kotak-kotak itu dalam budaya Cina disebutnya yin dan yang. Kalau dalam budaya Bali disebutnya rua binete. Itu merupakan baik dan buruk, itu simbolis dari keseimbangan. Makanya untuk menjaga keseimbangan alam, maka pohonnya disarungi. Oke, potong sebentar. Ini sebelah kanan kita adalah Polda Bali. Yuk, lihat-lihat Polda Bali. Oke, yang mau ketemu sama Kapoldanya ya, Pak Polisi ya. Oke, lanjut lagi. Ya, jadi itu yang ada di pohon. Kemudian kalau misalnya ada di patung,
Biasanya patung yang diisi sarung lokasinya ada di perempatan atau pertigaan jalan yang besar ya. Nah kalau misalnya patung diisi kain, patung kan nggak mungkin ditebang ya, tapi sugestinya tetap masuk. Jadi kalau sudah disugestikan patungnya angker, lokasinya di tengah jalan, di perempatan jalan, otomatis orang yang lewat akan membunyikan klakson, minta izin, membunyikan klakson, dan orang yang lewat dari arah yang berlawanan akan lebih berhati-hati. Jadi fungsinya adalah untuk mengurangi kecelakaan. Kemudian kalau batu nah ya itu pohonnya sebelah kanan ya, isi kain hitam putih kotak-kotak, dan itu kainnya juga kayaknya udah rusak ya. Mungkin ada yang mau menyumbangkan sarungnya buat pohon tadi? Enggak. Ya nggak ada yang pakai kain hitam putih kotak-kotak. Oh baju ada ya. Wah berarti masnya keramat ya mas ya. Oke lanjut lagi ya. Jadi kalau batu juga agar tidak dipindahkan ya. Nah itu lagi sebelah kanan ada pohon disarungi lagi ya. Iya angker sekali ya bu ya. Ada kuntilanak. Mana kuntilanaknya, sebelah kanan atau kiri? Oh kirinya ibu. Oke lanjut lagi ya. Ya, jadi kalau batu juga sama agar tidak dipindahkan ya. Misalnya lokasinya ada di pinggir tebing agar tebingnya juga tidak cepat longsor. Kemudian kalau di pura di depan rumah, seperti yang dibilang tadi, sugestinya untuk menjaga agar kawasan tersebut tidak dimasuki oleh aura negatifnya alam. Jadi yang negatif-negatif biar nggak bisa masuk. Nah, itu sebenarnya lebih ke sugesti saja. Kemudian kenapa diisi sesaji? Kalau sesaji itu di Bali disebut dengan nama canang ya, yang sering juga kita lihat ada ditaruh di bawah. Kenapa sesaji ditaruh di bawah? Udah tahu nanti diinjak-injak sama orang gitu ya. Terus kalau orangnya udah injak nanti kesurupan gimana? Nah, jadi kalau sesaji yang ditaruh di bawah itu sebenarnya bisa membuat kesurupan. Yang Boyanik maksudnya itu adalah sesaji yang terbuat dari janur, kemudian dijarik dengan bintik. Tahu bintik ya? Tahu ya Diki. Kemudian diisi kapur sirih, kemudian diisi bunga. Paling atas ada yang isi uang, ada isi rokok, permen, ada jajan. Jadi banyak sekali pilihannya. Itu ditaruh di bawah. Dan kadang-kadang nggak sengaja kita injak dan bisa membuat kita kesurupan. Kenapa? Atau bagaimana caranya biar bisa kesurupan? Yang pertama, menginjak sesaji tersebut, Bapak Ibu harus tidak menggunakan alas kaki. Nanti pasti teriak-teriak kesakitan. Tahu kenapa? Ya, panas. Yang pertama kena dupanya. Tahu dupa ya? Yang dibakar itu. Yang kedua nanti ketusuk sama bitingnya. Itu kan teriak-teriak, wah sakit gitu. Nanti dikira kesurupan. Tapi sebenarnya kalau Bapak Ibu tidak sengaja menginjak sesaji yang ada di bawah, dan sesajinya pertama sudah ditinggalkan sama yang punya ya, itu sesajinya udah bekas. Jadi kalau kita nggak sengaja nginjak ya nggak apa-apa, aman. Tapi kalau misalnya bapak ibunya sengaja, wah itu ada sesaji, kemudian bapak ibu tendang-tendang, semua sesaji di kawasan tersebut ditendang-tendang kayak bola ya, nanti orang satu kawasan yang kesurupan, kesurupannya marah, karena merasa tidak dihargai ya, kenapa semua sesaji di sini ditendang-tendang. Kemudian yang ketiga, yang bisa membuat kesurupan, kalau orang Balinya masih jongkok, baru naruh sesaji, belum dihaturkan, bapak ibu lewat, bapak ibu tendang, orang Bali tersebut kesurupan juga. Dia bawa nampan terbuat dari besi itu dipakai lempar. Lumayan rasanya sakit ya. Jadi kalau misalnya kita nggak sengaja, itu tidak masalah. Karena sesaji kenapa dihaturkan di bawah? Karena itu dihaturkan kepada Ibu Pertiwi. Dihaturkan kepada alam semesta. Jadi kenapa orang Bali mengaturkan sesaji kepada alam semesta? Karena setiap hari sudah diberikan rezeki. Rezeki sudah diberikan tempat berpijak, sudah diberikan kehidupan. Jadi cara mengungkapkannya adalah dengan menaruh sesaji di bawah. Jadi itu hanya simbolis saja. Jadi kalau misalnya kita injak ya nggak apa-apa kalau sudah bekas. Sama juga yang ada di pohon. Kenapa pohon dikasih sesaji? Sama alasannya agar kita istilahnya ucapan terima kasih kita kepada pohon tersebut karena sudah diberikan oksigen, tanahnya sudah disangga, agar tidak banjir dan lain-lain. Itu ucapan terima kasihnya. Oke, sebelah kanan kita lihat ada lapangan ya. Ini namanya lapangan Puputan Badung. Itu kayak istilah lainnya, bahasa nasionalnya kerennya ya, alun-alun ya.
Iya, karena mengingat perang Puputan. Puputan artinya perang sampai titik darah penghabisan. Nah, itu perang Puputan Badung. Kalau Puputan ada dua, Puputan Badung dan Puputan Margerana. Margerana itu ada di kawasan Marge Tabanan. Oke, gimana Pak? Sudah terhipnotis ya? Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi itu tentang saji ataupun juga tentang penyarungan ya, penyarungan kain ya, hitam putih kotak-kotak itu khusus untuk sugesti dari penjagaan ya ataupun juga keseimbangan. Kalau warnanya putih atau kuning itu untuk sembahyang. Makanya kalau di kawasan pura yang ada di rumah atau merajan tadi biasanya kainnya lebih banyak putih atau kuning. Kalau di depan rumah itu baru untuk yang hitam putih kotak-kotak. Oke, ada mau ditanyakan dulu sebelum Mbak Yani lanjut lagi? Iya. Nah, mau nanya Mbak, ah, kan sejaji ada pisang gitu ya, Iya. pisang Uh-uh. sebagian. Nah, terus pisang itu eh, pernah dulu ke Bali. Uh-uh. Nah itu tak makan Oh, gitu. pisangnya dulu pernah ke Bali gitu ya? Wah Oh, bukan bukan. saya. Masnya pernah ke Bali, kemudian Iya, makan pisangnya pisang itu. sesaji. Nemunya di mana? Ya di sejaji Di itu. sesaji itu. Berarti langsung ambil aja, langsung makan. Iya, tapi udah selesai Oh, udah sembahyang. selesai, udah ditinggalkan sama yang punya. Oke. Jadi kalau untuk sesaji yang isi pisang itu juga sama ya, sama seperti sesaji yang ada di bawah. Orang Bali pada saat menaruh sesaji, mereka akan menghaturkan dulu sesajinya kepada siapa sesaji tersebut dihaturkan. Setelah dihaturkan itu akan ditinggal, istilahnya sesajinya sudah bekas. Jadi untuk yang ada di sesaji tersebut boleh kita ambil, mau dimakan itu boleh. Apalagi kalau misalnya di bawah kita melihat sesaji isi uang 50.000 rupiah. Nah, masa nggak diambil itu uang Hmm. loh ya? Aduh, 50.000 rupiah buat kota sebulan kayaknya cukup ya. Ya, jadi kalau mau diambil boleh, asalkan sudah ditinggal sama yang punya. Tapi kalau yang punya masih ada di sana, tolong jangan. Karena belum selesai diaturkan istilahnya. Ada uang, ada rokok. Kalau mau diambil yang ada di bawah boleh. Yang Boleh ada gitu. di bawah. Tapi kalau misalnya itu berada di suatu kawasan pura, di dalam areanya pura, itu kita tidak bisa mengambil. Kenapa? Karena yang pertama, syarat memasuki pura harus menggunakan pakaian adat. Harus menggunakan kain, yang perempuan juga menggunakan ikat pinggang atau selendang, kemudian yang laki-laki menggunakan ikat kepala itu udeng. Jadi setelah itu baru kita boleh masuk nanti mengambil sesaji tersebut. Jadi kalau misalnya mau masuk pura juga ada beberapa persyaratannya. Yang wisatawan mau masuk pura asalkan dia tidak sedang berhalangan itu boleh masuk pura. Yang perempuan ya sedang tidak M, yang laki-laki juga sama sedang tidak M, malas gitu ya, jadi boleh masuk ke pura. Tapi kalau misalnya lagi halangan nggak boleh, itu untuk yang wisatawan. Tapi kalau ngambil-ngambil sendiri itu belum boleh, hanya untuk orang Bali yang beragama Hindu dan yang punya pura tersebut yang boleh ambil. Nah kalau untuk orang Bali secara umum syaratnya mau masuk pura gimana? Yang pertama pakaian adat tadi, yang kedua sedang tidak berhalangan, jadi bebas dari MM tadi ya. Kemudian yang ketiga, tidak ada keluarganya yang meninggal. Karena kalau ada keluarga yang meninggal, kita istilahnya masih sebelah atau masih belum bersih ya, masih kotor. Kemudian yang ketiga, itu untuk orang tua atau ibu bapak yang baru punya anak kecil, belum lewat 1 bulan 7 hari. Itu belum boleh memasuki kawasan pura, karena istilahnya masih kotor. Jadi itu syaratnya. Kalau misalnya sudah terbebas dari syarat tersebut, boleh masuk ke pura. Mau ngambil yang di atas, kalau memang itu puranya mereka, silakan. Tapi kalau untuk wisatawan melihat yang ada di bawah, isi permen, rokok, uang, itu silakan diambil, nggak apa-apa. Nggak ada yang marah. Wah nanti penghuninya yang marah, penunggunya. Enggak, orang penunggunya alam semesta mana bisa marah ya. Kecuali kita rusak, itu baru marah ya. Jadi itu yang dihaturkan oleh manusia, silakan diambil. Ada lagi? Karena sebentar lagi kita akan sampai. Wah, jadi untuk